salah satu perwakilan dari gereja Arab yang hadir dari daerah Elusa di wilayah Yordania. Nama uskupnya adalah Abdullah. Berarti istilah Allah itu dipakai jauh sebelum zaman Islam. Dr. Bambang Nursena menanggapi adanya protes orang Kristen memakai sebutan Allah di Alkitab. Ulasan ini penting dan menarik. Agar tidak gagal paham, silakan menonton sampai tuntas. Inilah sebetulnya peta pra-Islam tentang munculnya agama Islam dan bagaimana hubungannya dengan kekristenan pada saat itu. Kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, di sana sebetulnya ada pada saat pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada perayaan Pentakosta Yahudi. Itu ada bukan hanya pendatang dari Kirene, Mesir, Afrika Utara sekarang ini, yang waktu itu menjadi wilayah Kekaisaran Romawi, lalu pendatang dari Roma, orang Arab yang semuanya wilayah Roma, tetapi juga ada pendatang dari Partia, Elam, penduduk Mesopotamia yang itu di bawah Kekaisaran Persia. Dan di sana sejak awal sudah ada suku-suku Arab yang sebagian juga menganut kekristenan. Maka kalau kita runut sejarahnya, pada waktu konsili Efesus diselenggarakan di kota Efesus, sekarang ini Turki, salah satu perwakilan dari gereja Arab yang hadir itu dari daerah Elusa di wilayah Yordania. Nama uskupnya adalah Abdullah. Dan ini ada dalam dokumen sejarah gereja kuno. Berarti istilah Allah itu dipakai jauh sebelum zaman Islam, karena ini ada seorang uskup dari wilayah Arab di Elusa yang namanya adalah Abdullah. Dalam catatan gereja yang waktu itu semua tertulis di dalam bahasa internasional, satu dalam bahasa Yunani, itu disebut Abdelas, Yunanisasi dari kata Arab Abdullah. Kemudian kita mengenal juga suku-suku Arab yang menganut kekristenan, dan menurut James dari Edessa yang menulis Scholia, sebuah pengantar pengajaran kitab suci secara khusus Kristen, dia menyebut adanya terjemahan Injil dalam bahasa Arab meskipun itu dipakai di lingkungan terbatas di wilayah orang-orang Kristen yang berbahasa Arab, dan itu tentu sebelum zaman Islam. Karena Yakub dari Edessa atau James Edessa itu hidup pada abad ke-6, akhir abad ke-5, abad ke-6, dan ketika itu tentu Islam belum lahir. Lalu bagaimana kita melihat, tentu semua tidak hanya berdasarkan asumsi atau sekedar catatan versi agama tertentu, itu saya kira tidak fair. Kita harus merujuk pada catatan sejarah. Lalu pada pertengahan abad ke-6, medio abad ke-6, kita mengenal prasasti Ummul Jimal kedua. Teks di dalam prasasti Ummul Jimal kedua itu menurut penemu inskripsi ini, yaitu Enno Littmann dari Jerman tahun 1913, disebutkan bacaannya adalah Allahu ghaffara li ulai. Allah mengasihi keluarga Ulai. Di dalam prasasti Ummul Jimal kedua ini sudah memakai kata yang dekat dengan bahasa Arab sekarang, yaitu bin, yang artinya anak. Jadi
Allahu ghafara li Ulay bin Ubaidah katib al-Ubaid al-Bani Amri tanaba alaihi min yakra'uhu. Allah mengasihi Ulay bin Ubaidah, anaknya Ubaidah, sekretaris dari Bani Ubaid, pemimpin Bani Amru, semoga dipahami dari orang yang membacanya. Lalu yang ketiga, kita bisa mempelajari dari prasasti Jabat. Ini tahun 512. Ini tahunnya lebih pasti bisa dilacak. Prasasti Jabat itu ditulis sebelum zaman Nabi Muhammad. Karena Nabi umat Islam ini lahir tahun 571. Sementara prasasti Jabat ditulis tahun 512. Nah, dalam prasasti ini tertulis di dalam 3 bahasa, yaitu Yunani, Aramaik, dan Arab. Anda bisa melihat petanya yang Jabat itu di mana. Kafar Jabat itu adalah kota atau desa Jabat, itu di wilayah Syria sekarang. Bagaimana bunyi prasasti ini kita bisa melihat. Di situ digunakan kata-kata Bismillah, demi nama Al-Ilah. Dan kita tahu nanti perkembangannya kata Al-Ilah itu gabungan antara definite article al atau the dalam bahasa Inggris dan ilah yang artinya sembahan. Jadi bismi, demi nama, Al-Ilah, sang sembahan. Inilah prasasti-prasasti yang dipakai di dalam bahasa Arab sebelum munculnya agama Islam. Memang ada orientalis yang akhir-akhir ini meragukan bacaan Enulitman. Apakah benar ini bukti bahwa kata Allah dipakai? Kata Allah tidak hanya dibuktikan dari pemakaian prasasti, tentu dari nama-nama orang, bahkan jauh sebelum zaman Islam. Bukan hanya bapaknya Nabi Muhammad yang namanya Abdullah, tapi Uskup Elusa pada tahun 431, jadi kira-kira sekitar 300 tahun sebelum kelahiran Islam, namanya sudah Abdullah. Akhir-akhir ini kembali mencuat adanya protes atau penolakan dari orang-orang tertentu di luar keyakinan Kristen. Oleh karena pencantuman sebutan Allah di dalam Bible atau Alkitab Kristen. Hal itu jelas terlihat dari protes yang dinyatakan oleh Ustadz Manaim Ali bahwa orang Kristen mencuri kata Allah dan menaruhnya di dalam Alkitab atau Bible. Bahkan hal itu ditindaklanjuti oleh mereka dengan satu misi yang besar menurut mereka. Di antaranya Ustadz Kainama, Ustadz Aristo, Ustadz Manaim Ali, mereka mendatangi Lembaga Alkitab Indonesia. Tentu kita patut menduga atau memperkirakan maksud dan tujuan kedatangan mereka ke sana untuk memprotes Lembaga Alkitab Indonesia supaya jangan mencantumkan kata Allah di dalam Alkitab. Oleh karena kata Allah itu menurut mereka spesifik milik dari Islam. Tetapi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Bambang Nursena tadi, jelaslah bagi kita bahwa jauh sebelum Islam muncul, orang-orang Kristen Arab atau orang-orang Kristen
telah memakai sebutan Allah. Jadi adalah suatu tindakan yang memiliki pengertian pemahaman miskin, dangkal, dan sempit. Ketika senantiasa ngotot bahwa kata Allah itu khas milik dari Ustadz Kainama, Ustadz Aristo, Ustadz Menaim Ali, atau masih banyak lagi yang lain yang sepaham dengan ketiga ustadz ini. Oleh karena realita kenyataannya di dalam prasasti-prasasti yang sudah sangat akurat bisa ditunjukkan seperti yang sudah dipaparkan oleh Dr. Bambang Nursena, itu merupakan hal yang tidak terbantahkan bahwa pemakaian sebutan Allah atau kata Allah dalam konteks kepercayaan Kristen sudah ada jauh sebelum Islam itu muncul. Oleh karena itu, saya memiliki saran dan masukan kepada kita, orang-orang yang mengaku beragama ini, supaya kita jangan picik dalam mengerti, memahami sesuatu. Apalagi kalau kita sampai lepas dari historisitas kesejarahan yang akurat dan bertanggung jawab yang bisa digali. Janganlah kita pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mengerti dengan fakta-fakta historis atau fakta-fakta sejarah, termasuk penemuan prasasti dan arkeologi yang lain terkait dengan sebutan Allah ini. Tentu Bapak Ibu Saudara, saya tidak perlu lagi mengulang apa yang telah dipaparkan oleh Dr. Bambang Nursena karena beliau sangat pakar di bidangnya.